Halo anak-anak semuanya, kembali lagi di channel Miss Priska dalam Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu sehat, tetap ceria, dan selalu semangat belajar ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi IPAS kelas 4, Kurikulum Merdeka, Bab 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi, Topik A Bagian Tubuh Tumbuhan. Anak-anak sudah siap? Ya, kalau sudah siap, mari kita sama-sama membahas materinya. Anak-anak, sebelum kita lanjut, ayo kita baca percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran tidak? Suka. Sayur buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernapas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu, tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini ya anak-anak. Anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita bahas tujuan pembelajaran pada bab ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Tujuan pembelajaran yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagian atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada bab kita kali ini. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar, itu fungsinya akar. Nah, anak-anak, seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup, seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Mari kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Yang kedua, batang. Batang berfungsi untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun berfungsi untuk tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Yang keempat, bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Yang kelima, buah. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Perlu anak-anak ketahui, di dalam bunga terdapat putik dan benang sari. Putik adalah alat perkembangbiakan betina pada bunga. Sedangkan benang sari alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut,
Mari kita refleksikan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Yang kedua, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Yang ketiga, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Yang keempat, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Jawabannya adalah yang pertama, bagian tubuh tumbuhan adalah akar, batang, bunga, dan buah. Yang kedua, bagian tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri adalah akar, batang, dan juga duri. Yang ketiga, bagian dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh adalah akar, batang, dan daun. Yang keempat, bagian tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak adalah bunga. Pada bunga terdapat putik. Putik adalah alat perkembangbiakan betina. Yang kedua, benang sari. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Anak-anak, sekarang kita lanjut pada bagian tubuh tumbuhan yaitu akar. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Di bawah ini ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ciri-ciri dari akar tunggang adalah memiliki akar utama dan akar cabang. Sedangkan akar serabut hanya memiliki akar cabang. Yuk kita bahas untuk lebih jelas ya anak-anak. Anak-anak, perlu kalian ketahui, akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Yang pertama, akar tunggang. Akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Nah, tumbuhan yang memiliki akar tunggang, contohnya adalah tumbuhan mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Yang kedua, akar serabut. Akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan yang memiliki akar serabut, contohnya padi, jagung, dan rumput. Anak-anak, itu tadi pembahasan akar tunggang, akar serabut, dan juga contoh-contohnya. Anak-anak, perlu kalian ketahui, akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Lalu, bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Nah, anak-anak, bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel? Selanjutnya, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Jika di sekitar kalian ada tanaman-tanaman ini, cobalah amati agar lebih jelas ya. Nah, anak-anak, kita lanjut ke bagian manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Manfaat yang pertama sebagai sumber bahan pangan, yaitu makanan. Manfaat yang kedua sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi.
Manfaat yang ketiga, sebagai bahan pembuat obat-obatan, contohnya seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Nah, anak-anak, itu adalah manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Anak-anak, tahukah kalian bagian tubuh tumbuhan, yaitu daun, memiliki beberapa jenis? Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, daun melengkung. Daun melengkung ialah daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung. Daun dengan jenis tulang daun seperti ini dapat kita jumpai di berbagai tumbuhan lingkungan sekitar tempat tinggal kita, seperti misalnya daun gadung, sirih, dan genjer. Yang kedua, daun menyirip. Daun menyirip yaitu daun yang mempunyai struktur tulang daun jenis menyirip seperti pada sirip-sirip ikan. Daunnya tersusun rapi, mulai dari tangkai hingga ujung dari helai daun. Daun menyirip dapat kita temui pada pohon belimbing, daun pohon durian, jambu, tulang daun mangga, dan tulang daun rambutan. Yang ketiga, daun sejajar. Daun sejajar merupakan daun yang memiliki tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Tiap dari ujung tulang daun ini menyatu. Sering kita temui yaitu daun pada pohon tebu, padi, rumput ilalang, daun pohon jagung, daun kelapa. Yang keempat, daun menjari. Daun dengan struktur tulang daun menjari ini dapat kita jumpai pada daun singkong, daun pepaya, daun ketela pohon, daun kapas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai pada kesimpulan topik A, bagian tubuh tumbuhan yang sudah kita bahas dan kita pelajari bersama. Pertama, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Yang kedua, umumnya hampir semua tumbuhan memiliki yang pertama akar yang berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Yang kedua, batang yang berfungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Yang ketiga, daun yang berfungsi sebagai tempat menghasilkan makanan. Yang berikut, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang terakhir, buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Nah, anak-anak, itu adalah kesimpulan dari topik A bagian tubuh tumbuhan yang sudah kita pelajari dan kita bahas bersama. Nah, anak-anak, sampailah kita di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sudah sama-sama belajar, dan semoga video pembelajaran kita kali ini anak-anak lebih memahami dan lebih mengerti bagian tubuh tumbuhan. Dan semoga anak-anak selalu sehat, selalu ceria, dan selalu semangat dimanapun anak-anak berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa anak-anak.